Oke, halo rekan-rekan Smart Investor sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Angga dari NH Korindo Sekuritas dalam segmen laporan mingguan kami di mana isinya kita akan membahas pergerakan market sepanjang minggu lalu dan juga bagaimana prediksi arah IHSG untuk minggu ini, satu minggu ke depan. Oke, kita mulai aja nih ya dengan melihat chart atau grafik IHSG selama sepekan kemarin. Ini terjadi selama 4 hari berturut-turut melemah ya. Lalu ketika sudah memasuki area oversold yang ditandai dengan level RSI yang sempat mencapai di bawah 40, itu akhirnya sudah jenuh jual ya. Ini IHSG akhirnya berhasil rebound di hari terakhir perdagangan, yaitu hari Jumat ya, menguat cukup signifikan. Lalu yang menarik adalah secara volume juga lumayan besar ya ininya ya, meningkat dibandingkan 4 hari penurunannya. Sehingga kalau untuk support level support dan resistennya kita saat ini berada di level 4805, sedangkan untuk resistennya ada di 5066. Oke, sepanjang pekan lalu indeks harga saham gabungan melemah ya sebesar minus 2,2% ke level 4.945. Asing masih tercatat melakukan net sell sebesar 2,5 triliun. Ini sebenarnya sedikit masih menurun lah ya dibandingkan minggu sebelumnya yang cukup besar 3,8 triliun. Oke, lalu untuk event-event apa yang terjadi di minggu lalu, mungkin yang ramai dibincangkan adalah kabar dari Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani yang merevisi proyek pertumbuhan ekonomi di Q3 2020 berada di kisaran minus 2,9% hingga minus 1,1%. Intinya mungkin tetap negatif ya, sehingga secara dua kuartal berturut-turut kontraksi ini jadi sudah memenuhi syarat untuk masuk ke zona resesi. Lalu ada juga di tanggal 24 September itu perpanjangan PSBB ya, akan diperpanjang untuk 2 minggu lagi di wilayah Jakarta hingga 11 Oktober. Lalu seperti tadi, setelah 4 hari berturut-turut melemah, IHSG pada hari Jumat cukup rebound, cukup signifikan ya, 2,13%. Oke, kalau kita lihat secara sektoral untuk minggu lalu hanya ada satu sektor yang naik ya, yaitu sektor aneka industri. Ini tentu saja saham terbesarnya adalah PT Astra International atau ASI. Ini sedikit ada sentimen positif ya dari wacana relaksasi pajak mobil baru yang direncanakan sebesar 0%. Jadi ini turut jadi mendorong saham ASI naik sebesar 1,67% selama pekan lalu. Lalu yang mengalami pelemahan terbesar dari infrastruktur ya, minus 4,1%. Ini tentu salah satu pemicunya adalah saham Telkom yang turun cukup dalam, minus 7,4%. Ada mendapat sedikit sentimen negatif dari gagal bayarnya Tele atau Tifon Mobile Indonesia, di mana mereka Telkom itu secara tidak langsung memiliki 24% kepemilikan saham. Sekarang kita lihat dari transaksi asing ya, saham-saham yang masih dikoleksi oleh asing ini ada dari saham pertambangan ya, UNTR dan MDKA, walaupun tidak besar. Lalu ada Tower, emiten telekomunikasi ya. Berikutnya ada juga ASI yang tadi juga naik ya, cukup tinggi 1,67% sama sepekan. Lalu ada ACES juga. Sedangkan ini yang cukup menarik ya, dari daftar net sell-nya ini ada 4 bank besar plus Telkom. Jadi masih terutama BBC sama Telkom ini melanjutkan net sell dari minggu lalu ya.
Oke, kalau perkiraan pekan ini apa saja sentimen yang akan mempengaruhi IHSG? Tentu di awal bulan ya, ada rilis data IHK atau inflasi, serta indeks PMI manufaktur untuk bulan September 2020. Untuk prediksi inflasi diperkirakan masih akan mengalami deflasi ya secara bulanan sebesar 0,01%. Lalu kalau untuk PMI manufakturnya sebenarnya sempat bulan Agustus lalu sudah membaik ya, masuk ke level ekspansi di 50,8. Hanya karena seiring dengan diberlakukannya kembali kebijakan PSBB di Jakarta, kemungkinan optimisme pelaku pasar pun juga akan turun sehingga indeks angka PMI ini terancam kembali ke level kontraksi. Oke, ini kalender ekonominya. Mungkin seperti biasa kalau awal bulan banyak data-data tidak hanya di Indonesia ya yang mengeluarkan data PMI dan inflasi itu di negara-negara lain, negara-negara besar lain juga jadwal rilisnya di awal bulan. Lalu untuk kalender aksi korporasi ini sudah cukup sedikit ya. Paling yang mungkin banyak dimiliki investor retail itu ada AISA tanggal 30 sama JSK ya 20 September 20 sorry tanggal 2 Oktober ada jadwal UPS yang mungkin banyak menjadi perhatian investor retail. Oke, untuk sekian dulu untuk review dan preview IHSG pekan ini. Selamat berinvestasi dan terima kasih.